Halo, perkenalkan nama saya Feni Junisia dengan nomor induk mahasiswa 22180314 jurusan manajemen semester 4 di QKNG. Untuk video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang saham. Saham adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satuannya adalah lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Untuk sekarang tidak lagi dicatat sebagai lot, tetapi secara digital. Saham diterbitkan suatu perusahaan untuk mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan pertama saham disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Pada perusahaan yang menerbitkan IPO, maka masyarakat sudah bisa membelinya. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk mengembangkan perusahaannya tersebut. Dengan berinvestasi saham, maka secara langsung kita menjadi pemilik dari suatu perusahaan dan berhak mendapatkan laba dari perusahaan-perusahaan tersebut. Misalnya di perusahaan kopi, saya mempunyai saham di perusahaan kopi sebesar 20%, maka saya mempunyai 20% dari perusahaan itu. Jadi, semua keuntungan yang didapatkan perusahaan itu, 20%-nya milik saya. Dan jika dianalogikan di pizza, 20% dari slice pizza itu milik saya. Sebelum sahamnya diperjualbelikan, mereka harus melewati proses penawaran umum saham. Pertama, perusahaan yang menjadi calon emiten atau perusahaan yang menawarkan efeknya harus mengajukan kontrak pendahuluan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia. Banyak pihak yang terlibat dalam proses pengajuan perusahaan menjadi emiten, seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Setelah mendapatkan kontrak pendahuluan bursa, maka calon emiten harus menyampaikan pernyataan regulator pasar modal. Apabila calon emiten tersebut sudah menerima surat pernyataan pendaftaran efektif dari regulator pasar modal, maka perusahaan tersebut sudah dapat melakukan penawaran umum pada publik dan sahamnya dicatat di Bursa Efek Indonesia. Maka saham tersebut sudah dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Itu adalah penjelasan sedikit tentang saham. Untuk memperjelasnya, saya akan mewawancarai seorang anak muda yang menjadi pengusaha dengan bermain saham. Siapakah itu? Perkenalkan, nama saya Ken dan sekarang saya berumur 20 tahun. Pekerjaan saya adalah pengusaha dan saya sekarang akan menjadi narasumber yang akan membahas perihal saham. Nah, itu dia perkenalannya. Seorang anak muda yang tertarik dengan bermain saham dan sekarang sudah menjadi pengusaha muda dengan menanamkan modalnya di beberapa perusahaan. Akan saya mulai untuk pertanyaannya. Yang mendorong saya untuk investasi saham itu tidak ada. Cuman saya belajar main saham itu dari umur 18 tahun kalau nggak salah. Jadi teman saya itu emang udah pernah ke dunia saham. Cuma saya bingung ini kenapa nih orang kok duitnya ada terus. Saya juga bingung. Oke. Pas ternyata dia main dunia saham, saya mencoba ya namanya untuk sharing kan. Dari situ saya untuk mencoba ke dunia itu. Awalnya sih saya nggak ini apa sih, ini kayak trading atau ini kayak judi. Awalnya saya begitu, cuman makin lama untuk mengenal saham saya searching di YouTube, Google atau orang yang udah ahli, ternyata itu emang bukan judi atau ilegal. Saham yang pernah saya beli itu banyak, tapi saya kasih contoh aja. Contoh misalkan BBRI, BBCA, Sido Muncul, IPCC, itu banyak sekali. Tapi kalau misalkan untuk berapa dana yang saya keluarkan untuk membeli saham, itu tergantung dari keuangan Anda. Misalkan Anda penghasilan berapa, itu jangan sampai semua uang yang Anda kumpulkan itu dijadikan di saham tersebut. Itu banyak saham-sahamnya gitu loh. Kalau saya waktu itu umur 18, karena saya uangnya masih dibilang cukup ya tipis-tipis lah gitu kan, saya itu mengeluarkan uang itu sekitar 400.000 untuk membeli saham. Jadi kalau mau beli saham itu kayak pilih-pilih. Misalkan uang ini untuk saham ini
ya terus 200 dibagi untuk beli saham ini, 100.000 untuk saham ini, begitu pilih-pilih gitu. Jadi kalau untuk beli saham itu pasti ada tuh diajarin dulu sama ahli sahamnya. Jadi kayak masuk grup Telegram contohnya misalnya itu, terus dikasih tahu nih saham-saham rekomendasinya apa nih, terus beli berapa lot. Jadi kalau saham itu dia itu bukan per lembar, melainkan per lot. Satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi bisa dibilang kalau beli saham itu adalah per 100 lembar gitu. Kalau untuk misalkan dana yang saya keluarkan sampai sekarang ini kisaran aja ya, kisaran aja mungkin bisa 40 sampai 50 juta gitu. Untuk saham yang returnnya paling tinggi itu kalau saya ya BBCA, tapi beda-beda sih, misalkan emang jangka waktunya panjang atau pendek. Kalau misalkan panjang itu menurut saya emang pasti Antam, itu udah pasti, itu udah pasti return paling tinggi. Jadi untuk orang-orang atau anak-anak muda nih terutamanya yang punya uang tapi bingung mau kemana ya uangnya, itu harus berani ke lirik-lirik saham. Jadi saham itu ada 3 metode berada. Jadi saham itu ada nabung saham. Nabung saham itu kayak ya lu nabung per bulan berapa. Jadi itu jangka panjang. Tapi kalau misalnya jangka pendek itu jual beli saham. Jual beli saham itu kayak samain, misalkan jualnya berapa, nanti belinya kapan nih, nanti belinya kapan nih, terus jualnya kapan nih. Itu kayak jual beli saham, kayak sama aja ya jual beli emas, jual emas gitu, misalkan kayak gitu. Cuman yang ketiga ini saya nggak menyarankan sembarangan, karena ini trading saham. Trading saham ini tuh sebenarnya tuh jangka pendek banget. Cuman ini nggak semua orang langsung bisa. Sekian dari saya Ken. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita pengalaman saya di dunia saham. Dan anak-anak muda, ayo coba ke dunia saham. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Kak Ken yang telah menjelaskan kepada kita tentang saham dan juga memotivasi kita sebagai generasi milenial untuk tidak takut mencoba berinvestasi. Itu dia penjelasan materi tentang saham, dan terima kasih untuk Kak Ken yang sudah meluangkan waktu dan tempatnya. Saya akhiri video ini, saya Feni Junisia dengan nomor induk mahasiswa 22180314. Terima kasih.